Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita masuk materi bab yang kedua, yaitu tentang teks eksplanasi. Selamat belajar. Yang pertama adalah pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi yaitu teks yang berisikan penjelasan tentang proses terjadinya peristiwa atau fenomena alam, sosial, budaya, atau yang lainnya. Jadi pada teks eksplanasi akan terdapat bagaimana, mengapa, dan apa yang terjadi pada peristiwa tersebut. Contoh terjadinya air hujan, bagaimana terjadi air hujan, mengapa air hujan terjadi, dan apa yang terjadi ketika hujan. Itulah yang disebut dengan teks eksplanasi. Jadi di dalamnya terdapat keterangan-keterangan atau penjelasan-penjelasan terkait tentang fenomena terjadinya hujan. Yang kedua adalah tujuan dari teks eksplanasi. Tujuan dari teks eksplanasi adalah untuk menjelaskan atau menerangkan serangkaian proses dari suatu peristiwa atau fenomena alam maupun sosio-kultural, atau memberikan informasi kepada pembaca. Dalam teks eksplanasi ada apa, mengapa, dan bagaimana terjadi proses peristiwa tersebut. Jadi dalam kata lain bahwa teks eksplanasi termasuk teks informasi, di mana teks ini bertujuan untuk membagikan informasi kepada orang banyak sehingga orang lain dapat mengetahui terjadinya proses peristiwa tersebut. Yang ketiga ialah ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama adalah teks terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas sebab akibat, dan interpretasi atau simpulan. Jadi struktur teks eksplanasi ada tiga, yaitu pernyataan umum awalan, deretan penjelas sebab akibat adalah penjelasan dari peristiwa tersebut, interpretasi atau simpulan adalah keterangan atau simpulan dari peristiwa tersebut. Ciri yang kedua adalah memuat informasi berdasarkan fakta, faktual, dan menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Maksudnya apa? Bahwasanya teks eksplanasi adalah teks yang dibuat harus berdasarkan kenyataan yang ada, dan di dalamnya terdapat penjelasan tentang sebab akibat dari peristiwa tersebut. Ciri teks eksplanasi yang ketiga adalah hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan, misalnya yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau sains. Contoh teks eksplanasi terjadinya hujan itu membuat tentang keilmuan yang berdasarkan pengetahuan alam atau sains. Ciri teks eksplanasi yang keempat adalah teks bersifat informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca agar percaya dengan hal yang dibahas. Maksudnya apa? Bahwasanya teks eksplanasi merupakan salah satu teks informatif atau informasi yang perlu dibagikan kepada orang banyak agar orang lain mengetahui tentang terjadinya suatu proses peristiwa. Tetapi kita juga tidak boleh mempengaruhi bahwa si pembaca harus mempercayai dengan hal yang kita bahas. Karena apa? Tentunya pengetahuan kita atau penelitian kita atau penemuan kita pastinya dari tahun ke tahun akan selalu diperbaiki oleh penemuan-penemuan atau peneliti-peneliti yang lain keterkaitan dengan peristiwa yang kita bahas pada teks eksplanasi. Demikian materi tentang teks eksplanasi, semoga dapat bermanfaat bagi pembelajaran kalian. Apabila ada materi yang belum kalian pahami, silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar menjadi salah satu media pembelajaran kalian. Sekian dan terima kasih.